Koalisi Masyarakat Sipil bersama Aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar aksi untuk bertajuk Indonesia Gelap. Unjuk rasa digelar untuk menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, hingga kesejahteraan rakyat. Sejumlah kebijakan yang ditolak mulai dari pemotongan anggaran pendidikan hingga penolakan terhadap rencana revisi sejumlah aturan undang-undang kejaksaan, undang-undang Polri, dan undang-undang TNI. Aksi berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta pada hari Senin 17 Februari 2025. Apakah revisi undang-undang Polri, kejaksaan, dan TNI benar-benar diperlukan, ataukah justru mengancam hak-hak bersuara bagi masyarakat sipil? Apakah kebijakan pemerintah saat ini semakin jauh dari prinsip keadilan sosial? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari Hilafan News dimanapun berada. Baik, kita ketahui bersama Bung Rizky, kemarin ada demo besar-besaran yang bertajuk Indonesia Gelap. Menurut Anda, apakah revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI benar-benar diperlukan untuk meningkatkan efektivitas setiap lembaga tersebut, atau justru mengancam kemerdekaan bersuara kritis bagi masyarakat sipil, Bung? Ya, belum diterapkan aja biasanya sudah mengancam, apalagi kalau sudah diterapkan. Jadi begini Mas Anggi ya, aksi yang dilakukan di tanggal 17 Februari kemarin itu akan diberlangsungkan ulang di tanggal 20 Februari. Jadi BMSI akan turun kembali ke jalan eh, di depan Istana Negara di hari Kamis, mengingat hari Kamis ini juga ada pelantikan serentak 400-an kepala daerah terpilih di Monas ya, Jakarta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sendiri. Jadi kalaupun kita melihat revisi Undang-Undang Polri dan TNI dan Kejaksaan yang ada, apakah mampu bisa meminimalisir kejahatan atau bisa memberikan rasa keadilan, menurut saya adalah sesuatu yang jauh dari harapan. Gitu. Seperti halnya ketika yang sudah-sudah gitu, yang perlu dilakukan itu bukan sekedar undang-undangnya yang diperlihatkan, tapi harusnya yang diperhatikan adalah bagaimana kebijakan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan penuh bagi masyarakat dan juga warga negara keseluruhan, Mas Dewi dan teman-teman. Lantas, apakah kebijakan pemerintah saat ini semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, atau ada perbaikan yang belum terlihat oleh masyarakat, Bung? Ya kalau kita lihat dari kebijakan hari ini apakah sudah memenuhi prinsip keadilan sosial, saya rasa ketika ada penghematan anggaran yang diberikan oleh negara ke sejumlah lapisan bidang, berbagai bidang itu tentu perlu ada kritik yang tajam juga, karena satu sisi masyarakat itu pemerintah berusaha mewujudkan kebijakan populis yang berusaha dengan makanan bergratis, tapi di sisi lain harus melakukan penghematan anggaran yang itu bisa mengancam di sejumlah bidang. Lebih khusus yang diminta oleh mahasiswa itu kan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga mungkin undang-undang yang lain yang terkait dengan tenaga kerjaan. Maka ketika apa yang terjadi yang lalu itu, apakah akan memenuhi prinsip adilan? Enggak? Belum. Kalau saya nyatakan belum, karena pada dasarnya penghematan anggaran kemudian pada akhirnya dijadikan dengan dibentuknya Danantara sebagai lembaga pengolah dari penghematan anggaran, itu menurut saya menjadi satu sisi yang berbeda lagi. Satu sisi kita disuruh menghemat berbagai anggaran yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, tapi juga di sisi lain justru menginvestasikan uang yang sebenarnya belum tentu punya keberhasilannya. Kalau kita melihat terkait begitu pantas, maka ketika tajuk Indonesia Gelap yang digelarkan oleh mahasiswa dan juga sejumlah aktivis itu memberikan peran dampak yang cukup besar bagi kita semua untuk bisa melihat betapa muncul kebijakan-kebijakan yang justru membuat masyarakat semakin sengsara dan termarginalkan gitu, Mas Anggi dan teman-teman. Baik, dan menurut Anda apa alasan pemerintah lebih mengutamakan revisi undang-undang yang memperkuat kewenangan lembaga tersebut ketimbang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, Bung? Iya, ini kan terkait dengan kebijakan populis ya, sesuatu yang sudah dijanjikan oleh pemerintah di masa kampanye kemudian ingin diwujudkan gitu.
Tapi pada satu sisi ketika ingin mewujudkan kebijakan populis ini, janji-janji kampanye yang populis ini, nyatanya justru harus memberikan dampak kepada berbagai bidang yang kita rasakan. Secara tidak langsung misalnya terakhir terkait dengan penghematan anggaran di sejumlah sisi, termasuk beasiswa, pendidikan, kesehatan, itu tertekan sama sekali. Sementara di bidang yang menurut saya masih bisa sangat ditekan itu Polri, kemudian kejaksaan dan juga eh, keamanan itu Hankam, peran keamanan itu belum tidak tampak penekanan di sana ya terlampau berarti. Sementara sisi yang lain itu tampak sekali ya menjangkau penghematan, termasuk ketika penghematan di bidang PU pekerjaan sendiri. Kita tahu ya jalanan di Indonesia itu termasuk jalanan terbaik dalam tanda kutip ya, nomor satu di dunia, kerusakannya di mana-mana terjadi. Kalau anggaran PU itu dibatasi, maka nyaris itu akan justru akan membahayakan, tidak akan memaksimalkan program pemerintah sendiri tentang MDG sendiri untuk pemerataan penduduk gitu. Wabil khusus ke siswa-siswa karena banyak siswa-siswa di pelosok itu yang jalannya justru tidak rata gitu. Kalau kalau anggarannya dipotong itu jangan sampai makanan yang tadi yang bergizi nyampe ke sekolah itu sudah jadi rusak gara-gara jalan yang rusak tadi gitu. Itu baru dari satu sisi, belum di sisi lain tentang misalnya tentang pendidikan gitu ya. Kemudian tentang komunikasi juga, kemudian juga ada anggaran tentang kesehatan juga yang dibatasi. Ini tentu akan sangat 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 berdampak sekali gitu. Gitu. Kenapa pada akhirnya pemerintah kayaknya ngeyel ya? Ya, kalau dalam bahasanya salah satu pemimpin itu mengatakan endasmu gitu. Nah ini menurut saya ini perlu dipikir ulang lah gitu. Dan pemerintah juga diduga ya berupaya memperluas jabatan bagi militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Apalagi dengan diangkatnya perwira tinggi Angkatan Darat sebagai Direktur Utama Bulog. Pengangkatan tersebut juga menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Karena posisi tersebut bukanlah salah satu jabatan yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Menurut Anda, apakah militerisasi dalam jabatan sipil menimbulkan persoalan baru, Bung? Ini menurut saya sah-sah saja kalau presiden memberikan menetapkan orang militer di berbagai bidang karena ini kan sistem demokrasi yang diminta ya, diwujudkan oleh Pancasila gitu. Jadi ketika ada kritik terkait itu sebenarnya adalah kita perlu bertanya sebenarnya idealnya kepemimpinan itu seperti apa? Apakah hanya harus pada orang-orang militer saja? Sementara orang-orang sipil itu tidak bisa diberikan fungsi yang lebih tepatnya lagi gitu. Atau memang masih banyak pengangguran di dalam tanda kutip jenderal-jenderal tertentu yang nganggur ketika posisinya tidak punya tempat di militer kemudian diarahkan kepada bidang-bidang sipil. Nah saran saya kepada Prabowo mending militer kita disiagakan untuk kesiapan terkait dengan perang dunia ketiga yang mungkin saja terjadi gitu di berbagai sisi gitu dibanding ketika mereka harus fokus bekerja di bidang-bidang sipil gitu. Jadi itu yang harus diberikan titik tekannya gitu. Jangan sampai hal-hal yang justru harusnya diserahkan kepada ahlinya, profesionalnya, itu justru diserahkan kepada sesuatu dengan alasan orang militer lebih bertanggung jawab. Menurut saya akan jadi kepungan tersendiri ketika sisi-sisi sipil dipegang oleh tentara sendiri. Kita belajar banyak dari kasus di masa silam di mana polisi seringkali mendapatkan jabatan di hal tertentu di Indonesia. Lantas, apakah unjuk rasa mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap sebagai ekspresi keresahan karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah era sekarang kerap kali membuat masyarakat kaget, Bung? Ya, kalau di masa 10 tahun yang lalu kita sering dikagetkan, ini mungkin akan berakibat jantungan gitu. Jadi kalau karena ini puncak bisa jadi puncak dari tragedi ya, teman ke, ketidakberpihakan penguasa kepada rakyat itu. Maka wajar kalau mahasiswa itu turun ya. Dengan kalau dulu di tema Indonesia darurat, kemudian sekarang itu ada kalimat lagi Indonesia gelap ya. Nah, ya. Mungkin akan ada tema yang terakhir Indonesia kiamat atau Indonesia bubar. Ketika kita melihat kondisi realitas kebangsaan kita hari ini nyaris di segala bidang mengalami krisis.
dan wajar ketika mahasiswa itu sebagai salah satu pengampu opini di tengah-tengah umat berusaha untuk menjadi jalan tengah untuk menyuarakan aspirasi umat yang saat ini kalau kita lihat mandek di beberapa sisi ketika rezim mengarah kepada otoritarian atau anti anti kritik ya. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.